Jemaah rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha yang mengikuti jalan langkah beliau. Baiklah jemaah, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni Taman Orang-orang Soleh. Taman Orang-orang Soleh. Alhamdulillah, daripada kita puji syukur selalu senantiasa Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-27, hadis ke-27, hadis ke-28. Qala musannif rahimahullah. Ya, jadi kita kemarin telah sampai kepada hadis ke-28. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata muallif, kata penulis buku ini, dari Abu Yahya Suhaib ibn Sinan, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, yakni bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya setiap perkara kaum mukmin itu adalah baik. Dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang mana perkara ini tidak ada didapatkan kecuali seorang mukmin. Ini sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya setiap perkara kaum mukmin itu adalah baik, kata Nabi. Semuanya adalah kebaikan, yang mana hal ini tidaklah didapatkan kecuali kepada orang mukmin. Maka apa yang pertama? Maka Nabi menyebutkan, in asabathu sarra syakara, apabila dia diberikan nikmat maka dia bersyukur, fakana khairullah, maka ini adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa musibah maka sabar, maka dia pun bersabar, fakana khairullah, maka ini baik baginya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang pertama, setiap perkara mukmin itu adalah baik, setiap perkara kita adalah baik. Yang mana hal ini tidaklah didapatkan kecuali kepada siapa? Orang yang mukmin. Ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan orang yang beriman. Kenapa? Karena setiap perkaranya adalah baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dia diberikan nikmat maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah baik baginya. Dan kemarin telah kita jelaskan sebagaimana perkataan ulama bahwasanya Anda itu tak akan bisa bersyukur kepada Allah kecuali harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama apa? Kita meyakini segala nikmat itu datang darinya Allah. Yang kedua, setiap kita mendapatkan nikmat kita ucapkan alhamdulillah, apapun itu. Maka sering kami ingatkan kepada para istri, apabila Anda mendapatkan nikmat daripada suami Anda, maka ucapkan jazakallah khairan wahai suamiku, dan cium tangannya. Dan yang ketiga adalah kita gunakan kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah jemaah, kita mengawali hari kita di dalam ketaatan kepada Allah. Kita baru bangun tidur, kita langsung bergegas ke masjid atau ke mushola. Kita melaksanakan salat. Ini merupakan nikmat di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini kita lanjutkan, yakni apabila kita ditimpa musibah, apabila kita ditimpa sesuatu maka apa? Kita bersabar, dan ini adalah baik bagi kita.
Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sabar itu ada berapa? Ada 3. Pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. As-sabru dan yang kedua adalah as-sabru at-tarki ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Maka sabar. Dan apabila seseorang itu bersabar, maka ya itu baik baginya. Kemudian jemaah selanjutnya yang keempat, bahwasanya syukur dan sabar ini adalah ibadah yang mulia di sisi Allah. Syukur dan sabar adalah ibadah yang tak bisa dipisahkan. Maka harus ada pada diri kita. Maka subhanallah ya, pada Ahad Senin pagi kemarin ana ngisi di masjid, sebuah masjid yang mana jamaahnya ada di antaranya adalah tunanetra. Dan ini merupakan program daripada kawan-kawan daripada sebuah lembaga yang menaungi mereka. Ternyata apa? Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang diuji dengan tunanetra tersebut, ternyata apa? Nikmat dapat melihat itu adalah satu nikmat yang besar, ya enggak? Yang terkadang kita lupakan. Coba seandainya Allah Azza wa Jalla mengambil kedua mata antum ya ikhwan, bisakah kita bersabar? Belum tentu. Atau coba nanti ketika selesai kajian kita kejamkan mata kita sebentar, 2 menit saja, gelap, tak bisa ngapa-ngapa kita. Subhanallah. Ternyata dapat melihat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita gunakan kenikmatan mata kita ini untuk apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita gunakan untuk apa? Melihat ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Kita mempelajari ilmu, kita datang ke kajian dan yang semisalnya. Ternyata nikmat dapat melihat itu sangat luar biasa. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sifat seorang mukmin itu apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Yakni apa? Dia menyandarkan nikmat itu datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan dia dalam mencari maisha, bukan kelihayan dia dalam berdagang, bukan karena kepintaran dia dalam apa? Dalam bekerja, keahliannya. Lah, tidak. Itu semua hanyalah sebagai sebab bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwan dan juga jemaah rahiman rahimakumullah, bahwasanya rezeki itu akan senantiasa mengintai kita, akan senantiasa datang kepada kita sebagaimana kematian yang senantiasa mengintai kita. Kenapa? Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya kita tidak akan mati kecuali rezeki kita telah habis. Maka tugas kita adalah bukan mencari rezeki, ya enggak? Kebiasaan orang apa? Cari rezeki. Tidak tepat. Apa yang tepat? Menjemput rezeki, bukan mencarinya, menjemput. Kenapa? Karena rezeki kita telah Allah tetapkan. Tinggal bagaimana maukah kita menjemput rezeki tersebut? Ya, maka yang benar adalah menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Nah, kemudian sabar ini adalah akhlak yang mulia. Maka seorang suami harus sabar terhadap istrinya, seorang istri harus sabar kepada suaminya, seorang anak harus sabar kepada orang tuanya, seorang orang tua harus sabar kepada anaknya, seorang guru harus sabar terhadap muridnya, seorang murid harus sabar terhadap gurunya. Dan kesabaran ini adalah modal seseorang untuk berjalan atau untuk menghidupi berbagai permasalahan hidup kita, terutama dalam rumah tangga. Betapa banyak terjadi perceraian, pertikaian antara suami istri. Apa sebabnya? Karena kurangnya kesabaran di antara mereka. Betapa banyak terjadi gesekan antara orang tua atau dengan orang tuanya, antara orang tua atau dengan anaknya. Waliyadzubillah. Apa sebabnya? Karena tidak ada kesabaran. Nah, kita selaku anak ini, nasihat bagi saya pribadi untuk banyak mengalah kepada orang tua kita. Kenapa? Yang namanya orang tua itu senang untuk apa? Dihormati, senang untuk yang merasa diapakan mereka, dihormati, dimuliakan. Ini adalah fitrah daripada orang tua kita. Maka barang siapa yang nanti kita ketika tuanya kita ingin dihormati oleh anak-anak kita,
maka saat ini apabila kita memiliki orang tua, kita harus menghormati mereka. Dan hal terpenting bagi seorang anak adalah untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu a'mal afdal?" Amalan apakah yang tepat, yang paling utama ya Rasul? Maka Nabi mengatakan yang pertama adalah as-salatu fi waqtiha, yakni salat tepat pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya lagi, apa lagi ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasul? Yakni apa? Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Anda yang jauh dari orang tuanya, baliklah sekali-sekali, baliklah. Lihat orang tua kita. Ya, jangan sampai kita balik ke orang tua kita sudah dalam keadaan sakit. Maka luangkan waktu kita. Ya, dan orang tua dan mertua kedudukannya sama dengan orang tua kita. Ya, mereka memiliki hak untuk kita birrul walidain, berbakti kepada mereka. Ada banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada mereka. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada mereka, memanjangkan usia mereka, memberkahi usia mereka, dan mudah-mudahan mereka dan juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah di atas tauhid dan sunnah. Allahumma amin. Kemudian jemaah, demikian yang dapat kami sampaikan. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang ke-28 ini. Maka faedah yang pertama adalah bahwasanya syukur dan sabar itu adalah salah satu di antara ibadah yang Allah perintahkan. Ya, ibadah. Kemudian yang kedua, bahwasanya sifat seorang mukmin harus ada memiliki, pertama adalah sifat syukur dan yang kedua adalah sifat sabar. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah sikap seorang mukmin adalah apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ya, sehingga dengan rasa syukurnya tersebut dia apa? Dia akan menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Dengan syukur tersebut, ketika Allah memberikan nikmat, maka dia tak sombong. Dia ingat bahwasanya apa yang dia dapatkan itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keberapa? Yang keempat. Keempat atau kelima? Keempat atau kelima? Keempat. Nah, yang keempat, kesimpulan yang keempat atau faedah yang keempat, bahwasanya seorang mukmin sangat memerlukan sifat sabar dalam kehidupan. Maka ikhwan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sifat yang sabar. Kenapa? Karena sifat yang sabar ini akan mendatangkan banyak kebaikan. Iya enggak? Mendatangkan banyak apa? Kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah bahwasanya segala permasalahan yang ada, kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka permasalahan itu akan teruraikan satu persatu. Iya enggak? Ya betul. Terkadang ada orang yang hendak memberikan nasihat, tapi apa? Dia tak memiliki sifat sabar. Akhirnya apa? Dia memberikan nasihat dengan apa? Dengan sikap yang terburu-buru. Dia tidak memperhatikan bagaimana adab dalam memberikan nasihat. Ya, maksudnya apa? Sudah marah dulu. Mana mungkin nasihat Anda akan diterima kalau seandainya Anda memberikan nasihat dalam keadaan marah-marah? Ini ada nasihat bagi saya. Bagaimana sikap kita, maka kita berikan saudara kita nasihat tersebut dengan apa? Dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi salah satu contoh, kalau seandainya tidak ada memiliki sabar, akan bertambah masalah. Seorang suami misalkan, ada istrinya yang tak sengaja melakukan kesalahan, maka sang suami memarahi istrinya, bahkan memukulnya, waliyadzubillah. Yang seharusnya dia bisa menahan amarahnya dengan apa? Dengan diam. Maka apa kata Nabi kalau kita marah, ya ikhwan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita marah, kalau bisa kita pergi. Atau kita melihat ada orang yang marah sama kita, bisa kita pergi. Jangan kita duduk di situ, atau jangan kita ladeni. Kenapa? Bisa jadi tambah jadi. Kenapa? Karena kata Nabi, marah itu datangnya dari syaitan. Dari syaitan marah itu. Maka ketika Anda marah, ketika kita marah, maka apa sikap kita? Yang pertama, kalau Anda marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau duduk, maka baring. Ya, nah. Atau berwudu. Ya, nah. Nah, kita lihat. Kalau orang yang marah itu, maka mereka secara tidak langsung,
ya bahwasanya ada di dalam tubuh mereka itu ada syaitan. Maka sehingga kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk berwudu agar amarah kita yang meredam, agar marah kita tidak memuncak. Naam. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah hendaknya kita seorang mukmin untuk senantiasa ingat atas segala nikmat Allah. Walaupun musibah yang menimpa kita saat ini, kalaulah hendak kita hitung-hitung, maka yang paling banyak adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya Ikhwan, kita sekarang berapa usianya? Kalau usia saya 30 tahun, masuk 31. Di antara 30 tahun mungkin berapa kali kita sakit? Mungkin 2-3 kali sakit, ya enggak? Dan sakitnya pun tak lama, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Ini menunjukkan apa? Ketika kita sakit, yang kita ingat itu bukan hanya waktu sakitnya, tapi apa yang harus kita ingat? Waktu sehat kita. Sekarang ini banyak kita waktu kita sehat ataukah sakit? Banyak waktu sehat kita, ya enggak? Terkadang manusia tak bersyukur, barulah diuji rasa sakit sedikit sudah mengeluh. Ya Allah, kenapa engkau berikan aku sakit? Subhanallah. Seharusnya mereka tak boleh bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah berikan kepada makhluknya. Tugas kita adalah bersabar. Bagaimana sifat sabar kita terhadap penyakit tersebut? Kita tidak mengeluh kesah, tidak berkeluh kesah, dan kita berusaha untuk ridho terhadap segala takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan halaqah ke-46 kita akan melanjutkan kepada hadis yang ke-29. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, dan mudah-mudahan dengan ini memberikan kepada kita semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.